Tawon 1616 Mutiara, 1616 Yaramila, atau 1616 SU Saprotan Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bribka Sofwan Effendi di channel Open Official. Pemirsa YouTuber, pada kesempatan siang hari ini saya bersama mitra-mitra dan rekan instansi dari Dinas Pertanian dan Pak Budi ya, Pak Yudi dan Pak Seto dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon. Dinas Ketahanan Pertanian Kota Cilegon. Dan tentunya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya ya. Dan mudah-mudahan ya pemirsa YouTuber juga selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pemirsa YouTuber, pada kesempatan siang hari ini kita langsung berdiskusi tentang acara apa sekarang ini ya. Jadi bisa dijelaskan dulu acara apa sekarang Pak? Baik Pak Sofwan, saya selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Lebak Deno, Aibda Yudi Setiawan. Ini berada di lingkungan Jeruk Tipis RT 06 RW 03 Kelurahan Lebak Deno, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, di Kampung Tangguh Nusantara, Lebak Deno. Saya di sini bersama dari instansi pemerintahan dan pengusaha lokal dari pertanian melon. Gitu, Pak. Acara ini kita melaksanakan lokal untuk sekolah lokal, sekolah lapangan lokal untuk meningkatkan budidaya melon, Pak Sobat. Oke, kita sekarang beralih ke Pak Budi ya. Ya, Pak Budi ya, bisa diperkenalkan dulu Pak kepada pemirsa YouTuber Pak. Nama saya Budi, asal dari Waringin Kurung. Saya petani melon, baru melakukan 4 tahun dari 2017. Sebelumnya saya petani cabai, tapi begitu melihat keuntungan melon yang kelihatannya dahsyat, saya beralih ke tanaman melon. Karena modalnya 1 kilo bisa menghasilkan 3-4 kilo kalau kita bisa melakukan penanaman dengan benar dan baik. Dan di situ kita juga bisa mendapatkan keuntungan 100-300% dengan catatan tanamannya bagus. Ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui. Apa konsep Anda terhadap sekarang ini Pak? Jadi poin-poin terpentingnya yang disampaikan tadi apa aja itu Pak? Yakin dengan pengolahan lahan yang baik dan benar, tanaman kita akan sehat dan bisa menghasilkan, bahkan lebih yang dari kita harapkan. Katakanlah modal kita 10.000, kita bisa menghasilkan 30.000 dalam satu pohon dengan catatan tanamannya baik. Dahsyat sekali ya. Itu akan memacu petani muda atau petani milenial di bidang jenis melon. Karena seminar pada hari ini atas koordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Cilegon, Bapak dihadiri oleh siapa saja itu Pak peserta yang hadir Pak? Peserta yang hadir adalah kelompok tani, pemuda tani yang akan melakukan penanaman melon di wilayah Kecamatan Citangkil. Jadi tatkala mereka ingin melakukan, kita bekali dulu dengan ilmu yang sudah saya terapkan di tanaman saya pribadi. Kelihatannya antusias para petani muda ini ingin melakukan penanaman melon. Insya Allah tidak akan lama lagi dia akan melakukan penanaman melon. Dan untuk masalah pasar terbuka, mau 5 ton, 10 ton, bahkan 20 ton, saya siap untuk membelinya.
Luar biasa sekali Pak Budi, pengusaha melon Kota Cilegon. Bagi kalian pengusaha warga Cilegon yang mau bertani dan mau menjualnya, tidak usah bingung-bingung dan tidak usah ribet ya. Pak Budi siap nampung ya Pak Budi ya? Siap gerak. Oke, nah sekarang kita beralih ke Pak Nugroho dari Dinas Kota Cilegon, Pertanian Kota Cilegon ya Pak ya. Nah, hari ini apa konsepnya nih? Diadakan dari dinas atau dari gimana? Masyarakat aja atau gimana nih acara kegiatan hari ini Pak? Ini program dari Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon bekerja sama dengan kelompok tani di Kecamatan Citanggil ini memberikan sekolah lapangan Good Agriculture Practices budidaya melon, di mana kita menghadirkan pengusaha melon yang sudah sukses. Harapannya dari pengusaha melon yang sudah sukses ini bisa menularkan ilmunya dari awal sampai akhir, dari pengolahan tanah, kemudian cara budidaya, kemudian cara penanganan hama terpadunya, kemudian dari pemasarannya bisa dijelaskan dan mendapatkan solusi yang terbaik dari pengusaha terbaik yang sudah sukses. Harapannya petani-petani di Kecamatan Citanggil ini termotivasi, kemudian mengikuti, menauladani petani yang sudah sukses, sehingga dia bisa mendapatkan kesuksesan yang sama atau bahkan harapan kita bisa lebih sukses lagi. Jadi memang hasil yang kita ingin capai adalah peningkatan pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Citanggil dan umumnya Kota Cilegon, gitu Pak. Ya, oke. Terkait dengan program yang sekarang dilakukan, bagaimana peran serta pemerintah khususnya Dinas Pertanian Pak terkait terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mau pemula melaksanakan petani, seperti apa cara koordinasinya, apa dibantu di permodalannya kah, atau dari lahannya kah, atau seperti apa itu program yang diadakan dari Dinas Pertanian Pak? Ya, kalau program yang dilaksanakan pada hari ini adalah kita memberikan supervisi berupa sekolah lapang ya. Kemudian kita memberikan bantuan teknis dari petugas-petugas kita yang ada di kecamatan, baik itu dari petugas PPL, petugas POPT, dan petugas-petugas dari dinas lainnya gitu. Dinas kami yang menunjang agar masyarakat apabila ingin melaksanakan budidaya melon, kami akan dukung sepenuhnya gitu. Kalau untuk sisi permodalan, karena kita bukan lembaga keuangan, kita tentu tidak bisa mensupport ya Pak, gitu ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, sekarang kita beralih lagi ke Pak Budi ya. Nah, Pak Budi, terkait dengan pertanian jenis melon, mungkin Bapak bisa bercerita kepada pemirsa YouTuber untuk jenis tanaman melon itu ada berapa jenis ditanam di lahan seperti apa saja Pak? Karena saya lihat di YouTube di luar negeri juga kan ada yang di rumah kaca dan sebagainya. Yang menurut pendapat Bapak ini ada berapa item itu varian melon itu Pak? Jenis melon yang banyak di pasaran dan kelihatannya laku di pasarnya adalah jenis melon golden yang kulitnya kuning. Saya melakukan penanaman jenis melon golden sekarang ini 4.000 tanaman, dan juga menanam yang jenis rock melon. Rock melon tuh net, kulitnya, dagingnya oranye. Insya Allah dalam jangka 1 bulan lagi tanaman melon yang saya tanam sekarang ini bisa dipanen. Di mana lokasinya? Di Saung Melon. Oke, saya dengar juga ini Bapak sudah melakukan ini ya, mengekspor hasil panen produksi Bapak ya? Kalau untuk mengekspor belum Pak, tapi syarat untuk bisa diekspor itu sudah ada, karena sudah disertifikasi Prima 3 Pak ya. Oh, iya. Karena apa Prima 3 itu? Prima 3 itu jenis buah yang aman dikonsumsi, bebas terhadap pestisida ya, begitu Pak. Aman dikonsumsi. Itu sudah aman dikonsumsi tatkala kita sudah punya sertifikat Prima 3. Dan melon yang saya tanam sudah bersertifikat Prima 3. Luar biasa. Nah, kemudian kita balik ke berikutnya Pak ya. Terkait binaan-binaan melon tadi Pak, petani melon,
Bapak melakukan koordinasinya seperti apa Pak? Apakah Bapak membantu dalam hal edukasi ya, atau selain di penampungan? Seperti apa Pak? Saya hanya sebatas mengasih masukan terhadap para pelaku tani bekal dengan ilmu saja Pak. Dengan ilmu, tatkala petani tersebut kekurangan biaya sedikit-sedikit, insya Allah akan saya kasih dengan catatan untuk tanaman melon berapa batang dan bisa diberikan tambahan modalnya berapa rupiah, itu nanti ada hitung-hitungannya terhadap petani itu sendiri. Pak Yudi, ya, kembali ke Pak Yudi nih selaku Babin Kaptipmas. Nah tentunya Bapak sangat bangga sekali ya, warga binaan Bapak ini ada yang berhasil bertani, bercocok tanam jenis melon. Nah bagaimana tanggapan Bapak selaku Babin ini Pak? Baik Bapak, saya selaku Bayangkara Binaan Keamanan Ketertiban Desa Kelurahan Lebak Deno ini sangat mendukung sekali dan mengurangi masa ini pandemi ini lagi yang sulit ya Pak Sofwan ya. Ekonomi lagi sulit, mengajak para anak-anak muda yang belum mempunyai pekerjaan bisa ikut bergabung di pertanian ini. Ini menjanjikan, prospek menjanjikan apabila kita belajarnya dengan tekun, menciptakan lapangan kerja. Jadi mengurangi pengangguran dan mencegah kriminalitas, Pak Sofwan. Membantu saya bertugas di lingkungan. Gitu. Oke, kasih Pak Yudi. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi keamanan kita bersama ya, Iya. Kamtipmas ini, karena bukan hanya tugas polisi ya, Ya, tapi karena tugas Bab masyarakat. ini keamanan ketertiban itu tanggung jawab kita bersama. Ya, kalau Jadi, masyarakat sudah sejahtera, insya ya, Allah, insya Allah. menurun ya. Iya, menurun. Nah, oke, sekarang kita kembali ke Pak Budi. Ya, Pak Budi, bisa kasih kiat-kiat suksesnya buat masyarakat yang pemula ya, pemula yang mau bercocok tanam, terutama di tani melon gitu Pak. Bagi pemula, insya Allah saya dukung. Kenapa demikian? Karena keuntungan melon sangat manis sekali. Manisnya kopi, kalau dites dengan kemanisan, alat itu muncul 12 kemanisan breaknya. Kemanisan yang melon yang sudah saya lakukan penanaman di lahan, itu breaknya kadarnya 17. Jadi melon yang saya tanam di lapangan itu lebih manis dari kopi kapal api yang sudah diseduh. Makanya pasar dimanapun mencari yang melon golden yang ditanam oleh Pak Budi yang ada di daerah Cilegon. Alhamdulillah dari hasil tersebut dari 2017 saya melakukan penanaman melon. Ya saya tidak usah ngebuka semuanya yang sudah saya hasilkan, tapi alhamdulillah sudah 4 bulan ini saya baru buka rumah makan di kebun melon. Namanya Rumah Makan Saung Melon. Luar Bisa biasa. kuliner di situ, bisa makan-makan di situ, dan bisa petik buah di situ. Karena tanaman melonnya ada di lahan tersebut. Insya Allah sangat menguntungkan dan menjanjikan. Luar biasa pemirsa YouTuber. Nah, di tempatnya Pak Budi ada rumah makan ya, Saung Melongnya ya. Alamat di mana? Alamatnya? Jalan Lingkar Selatan, belakang Hotel Arisu. Ya, bagi pemirsa YouTuber boleh dong ya belajar tentang ilmu melon, bertani melon ya. Belakang Hotel Arisu, Jalan Lingkar. Saya siap untuk memberikan paparan terhadap semua petani yang ingin melakukan budidaya melon. Oke, terima kasih Pak Budi atas motivasinya ya. Nah, kita sekarang ke Pak Nugroho. Ya, Pak Nugroho ya, tadi juga udah kita dengarkan ya dari Pak Yudi selaku Babin Kaptipmas, selaku yang memiliki wilayah bercocok tanam, dan Pak Budi praktisi ataupun supervisi di bidang pertanian jenis melon. Nah, sekarang mungkin dari Dinas Pertanian Kota Cilegon seperti apa himbauan terhadap masyarakat Pak? Baik Pak, kepada seluruh masyarakat yang mungkin belum punya pekerjaan ataupun sedang terkena dampak dari adanya pandemi COVID ini ada peluang-peluang usaha pertanian yang bagus, yang sangat menghasilkan, yang hasilnya malah kadang-kadang melebihi daripada orang bekerja ya, orang bekerja di pabrik, orang bekerja di tempat lain gitu ya. Karena hasilnya sangat menjanjikan. Harapan kita
masyarakat mau berbudidaya melon ataupun budidaya tanaman unggulan lainnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon akan selalu mendukung dengan kita melakukan pembinaan, pendampingan. Kita punya petugas lapangan namanya PPL yang ada di setiap kecamatan, kemudian ada tugas yang menangani tentang hama dan penyakit tanaman. Masyarakat bisa berkonsultasi, bisa minta pendampingan, bisa meminta informasi tentang apa saja untuk mensukseskan budidaya tanaman yang dilakukannya. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Pemirsa YouTuber, barusan tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Nugroho dari Dinas Pertanian dan Pak Budi selaku praktisi atau pengusaha di bidang petani jenis melon, dan Pak Yudi ya. Pada intinya kesimpulannya saya simpulkan saja, bertani di melon juga sangat menjanjikan sekali, terutama bagi kaula muda yang belum ada pekerjaan atau memiliki pekerjaan pun kita bisa mulainya dari modal terkecil. Beliau-beliau ini siap membimbing, mengedukasi cara-cara terutama di jenis melon golden ya, terutama di jenis melon golden ataupun pertanian jenis lainnya. Insya Allah dari Dinas Kota Cilegon juga siap membimbing masyarakat Cilegon khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan lupa bagi kalian subscribe terus channel Opan Official. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.